Tadi orang tua lagi sudah mendapatkan salinan salinan yang berisi berwarna tadi. Nah, ini komisi independen ini lain ini ternyata berpengaruh juga untuk ke KPU mau memberikan data yang dianggap selama ini adalah rahasia dan tidak boleh dipublish, ternyata sekarang bisa dipublish. Ya. Pertanyaan begini Pak, menurut pandangan Bapak dari segi hukum, apakah KPU ini sebetulnya dari awal sudah melakukan itu? KPU sudah harus melakukan seperti itu dari awal, ya. Semestinya. Ya. Jadi saya dari awal pernah menyatakan begini, kalau seseorang punya ijazah, katakanlah diduga palsu, selama tidak digunakan nggak ada masalah. Karena ijazah yang diduga milik Pak Jokowi ini telah digunakan untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden 2 kali. Akhirnya itu kan menjadi dokumen publik. Nah, kita jangan berangkat dari mencari ijazah yang Pak Jokowi ada di mana. Kalau itu udah dibuang, dan sebenarnya susah. Tapi sudah digunakan itu dari awal itu ke KPU, kita dapat data primer atau data sekunder ya. Tapi itu resmi. Yang ada di KPU adalah ijazah milik Pak Jokowi yang sudah katanya dilegalisir oleh UGM, Universitas Gadjah Mada. Sehingga ini benar-benar akan menjadi barang bukti yang diserahkan berdasarkan putusan dari KIP tadi kepada Pak Gunatwa tadi menjadi bukti yang signifikan untuk bisa memproses dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh KPU untuk mengajukan calon wali kota waktu itu, calon gubernur waktu itu, dan calon presiden waktu itu. Ini sangat luar biasa bagi saya bahwa keterbukaan ini akhirnya akan disampaikan melalui putusan KIP tadi. Ini kan banyak hal yang beredar di dalam masyarakat. Anggapnya bahasa kami bahasa pasar bahwa ijazah itu berubah-ubah berdasarkan mereka mendengar apa yang kita katakan. Ya. Misalnya ini nggak ada imbusnya, ternyata ini nggak ada makna. Ini Pak, dari sisi pendidikan yang pengalaman Bapak, bagaimana untuk melihat bahwa itu berubah? Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi, itu melaporkan komisioner KPU, baik di Solo, Jakarta, maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti di situ. Pak, ini kan agak sedikit menjadi pertanyaan banyak publik ya, bahwa kalau berpernyataan bulan Wasila bahwa ini adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, ya. Karena KPU sudah mengumumkan. Padahal itu di bulan April itu kalau tidak salah ada yang namanya Andi ya, yang menyebarkan Dian Sandi yang menyebarkan foto ijazahnya waktu di medsos. Nah kembali yang tadi pertanyaan tadi, kan mereka ini sepertinya melihat apa yang dikatakan oleh narasumber. Yang saya bilang tadi, ini ada nggak ada embosnya. Nah yang saya mau tanya itu kembali lagi Pak, itu prinsip nanti bagaimana Pak untuk membuktikan itu? Kalau misalnya dalam penelitian sendiri, memang benar biasa. Ya.
nanti setelah terbit surat perintah dimulai penyidikan, kan penyidik mulai melakukan penyidikan, ya, dan sampai akhirnya akan menyita dokumen asli yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Asli dalam arti tanda petik ya, asli yang benar-benar ya asli bisa dari mana-mana. Yang diduga palsu tadi disita untuk dijadikan barang bukti. Tapi yang jelas yang dari KPU ini sudah menjadi barang bukti otentik. Jadi kalau hanya meriksa empos dan sebagainya, kita bisa menemukan yang asli. Nah, mungkin ada pembandingnya nanti bisa meminta pembanding, jadi bukan disita ya, dijadikan alat pembanding saja, diminta secara kesadaran untuk setelah diperiksa secara laboratorium forensik dikembalikan kepada pemiliknya seperti itu. Andaikan yang KPU ini ternyata benar, yang ternyata biasa itu adalah salah. Yang wajib diperiksa bahwa menyebarkan kebohongan siapa? Ya, kalau yang dari Dian Sandi menurut saya itu sebagai informasi publik, karena tidak diketahui aslinya di mana, hanya upload oleh Dian Sandi kan. Jadi masih debatable situ. Jadi dengan putusan KIP tadi ini membuktikan bahwa ya walaupun dilihat hampir sama ya, yang otentik tadi ya berbukti adalah yang didapatkan dari KPU tadi. Oh, itu yang lebih kuat di KPU tadi Pak? Iya, yang paling kuat di situ. Ada lagi bertanya Pak? Oke Pak, antara foto yang Dian Sandi dengan kesempatan dibuka 9 yang ditutup oleh KPU, di mana saat ini Bonatua sudah mendapatkannya. Perbedaan itu ada, itu kesalahan itu kan terjadi kesalahan, artinya duduk stempel legalisir sampai kepada tanda tangan. Nah, kembali kepada siapa yang dinyatakan salah dalam hal ini, Pak? Makanya nanti kan kita akan menemukan dokumen yang diduga palsu tadi. Apakah ada orang-orang misalnya di KPU, ya, komisioner KPU atau petugas KPU yang memanipulasi dokumen tadi? Dari 9 yang dibuka sekarang itu, Pak? Iya, semuanya ini kan diperiksa. Jadi ini kan untuk pengalaman ke depan nanti 2029. Jadi jangan main-main dengan dokumen yang berkaitan dengan capres cawapres, kemudian caleg, kemudian calon kepala daerah dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya untuk kebaikan negara kita, makanya ini menjadi hal yang sangat signifikan untuk bisa dibuktikan bahwa ijazah itu sebetulnya asli atau palsu. Udah itu. Kalau dalam beberapa yang lalu Pak, ada suatu yang menarik dan curang waktu terjadi sidang saksi dari Jokowi, ada ibu yang menyatakan bahwa ini bukan apa, bukan ijazah tapi ijazah yang dibuka oleh pendapat Bapak gimana? Bukan foto. Foto ya, foto. Ya, bukan foto. Ya, sebetulnya apa yang beredar dengan apa yang didapatkan dari KPU ini hampir sama dan sebangun. Jadi kalau dilihat kasat mata saja, jelas-jelas yang pernah ketemu secara fisik dengan Pak Jokowi pasti menyatakan itu bukan Pak Jokowi. Secara kasat mata loh. Tapi kan harus ada pembuktian secara laboratorium forensik atau laboratorium kriminalistik seperti itu untuk kepastian hukum ke depan. Tindakan penyidik apa Pak untuk melakukan bisa melakukan? Kenapa? Tindakan penyidik untuk menjelaskan hal ini apa Pak? Biasa pengalaman Bapak. Ya, saya berharap Polri kembali lagi sebagai aparat negara penegak hukum, kembali melaksanakan secara profesional ya hal-hal yang berkaitan dengan dugaan peristiwa atau perbuatan pidana, dan ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Makanya saya katakan sekali lagi, penegak hukum tetap harus menguasai buku ke-1 tentang KUHP. Pasal 1 itu kunci awal untuk bekerja sebagai penegak hukum di situ. Jadi tidak asal menyebutkan pasal perbuatannya tidak diatur dalam kekuatan peraturan perundang-undangan pidana, tapi dinyatakan perbuatan pidana. Itu harus dihindari. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama menghormati. Sekali lagi kalau pesan saya,
pasal 1 KUHP, baik KUHP yang lama maupun kita undang-undang hukum pidana yang baru, sama itu semuanya. Ya dari teman, makasih Pak. Terkait Oh ya, terkait posisi Bapak dalam kegiatan ini nanti ke depan akan melakukan. Ya, saya sebagai seorang penyidik ya, pernah jadi penyidik, pengalaman jadi penyidik, ya kita sampaikan. Jadi kita mengingatkan bahwa penyidikan itu harus mempedomani ketentuan-ketentuan apa yang ada dalam KUHP tadi. Buku ke-1-nya dibaca, buku keduanya tentang kejahatan dibaca, buku 3 dibaca. Sehingga hal-hal yang selalu terjadi misalnya dengan kasus di Sleman, kasus di beberapa kota yang orang bisa menangkap pelaku kemudian malah diproses tersangka, itu di buku 1 KUHP itu semua jelas. Jadi kita mengingatkan lah, ya kita pernah bekerja di polisi, punya prestasi, punya hasil yang bagus, ya kita sampaikan. Sebagai penyidikan itu sekali lagi tidak textbook, tapi hukum yang hidup, tapi pedomannya adalah undang-undang yang ada seperti itu.